384, episode 73 tempat terpanas di neraka 3. Seolah mereka sedang menunggu, tatapan menghujani dari langit. Constellation, Bal General of Justice, setuju dengan kata-katamu. Konstelasi, Dewa Perang Maritim, menganggukkan kepalanya pada kata-katamu. Constellation, Prisoner of Golden Headband, bertanya mengapa kamu harus mengulangi sesuatu yang begitu jelas. Rasi Bintang, Abyssal Black Flame Dragon, membujukmu untuk dengan cepat memukul bajingan tua itu. Pumbaek mendengar apa yang dikatakan naga api hitam dengan tak percaya dan melotot ke langit. Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi kemudian, pesan tidak langsung berikutnya membuatnya tersentak sedikit. Konstelasi, pedang pertama Goryo, percaya bahwa, Raja Penyelamatan Setan, benar. Kepala Pumbaek tersentak ke arah Chok Jun Gyeong segera. Jun Gyeong, bahkan kamu. Seolah merasa malu dengan itu, yang terakhir menghindari tatapan tajam. Jujur, bahkan saya terkejut. Tidak peduli seberapa parahnya ia jatuh, masih merupakan nebula utama semenanjung Korea. Bahkan dalam situasi saat ini, tidak mudah bagi Chok Jun Gyeong untuk melawan dan berpihak padaku. Banyak rasi bintang tertarik pada pertikaian antara dan. Mungkin itu karena deklarasi Chok Jun Gyeong, saya sekarang bisa merasakan perhatian dari rasi bintang lain. Di antara angin yang baru bertiup di zona netral, aku bisa merasakan mata mereka yang waspada terkunci padaku. Aku melihat kembali pada Pumbaek. Apakah kamu akan melanjutkan? Jujur, melihat kelopak matanya bergetar hebat seperti itu, bahkan sulit bagiku. Saya berbicara seolah-olah untuk mengejek sebelumnya, tetapi sebenarnya, bukan seolah-olah Pumbaek tidak melakukan apapun untuk membantu dengan skenario semenanjung Korea. Masalahnya, konstelasi yang meminjamkan bantuannya kepada ibuku kembali selama perang yang kembali tidak lain adalah Pumbaek sendiri. Acara sialan itu mencuri umurnya secara keseluruhan, meskipun mungkin itu bisa menjadi alasan mengapa aku sangat kesal sekarang. Angin tidak akan pernah melupakan masalah hari ini. Pumbaek memelototiku untuk waktu yang paling lama sebelum menutup kipasnya untuk menghilang seperti bintik-bintik debu yang berhamburan. Sejumlah besar rasi bintang terkesan dengan tulang punggungmu. Sejumlah kecil rasi bintang akan ingat bahwa reputasi tidak beralasan. Gossipers dari telah merekam insiden yang berlaku. Yu Jung Hyuk, Han Soo-young, Jong Hui-won, dan Yi Hyun-seong, semua orang menatapku. Saya tidak bisa menemukan jejak ketakutan dalam ekspresi mereka. Kemungkinan besar, mereka memikirkan hal yang serupa. Tidak masalah apa yang orang lain katakan tentang nebula kita. Tidak, kami hanya harus bergerak maju ke arah cerita yang kami yakini benar. Pilihan yang cocok untukmu, Descendan. Chok Jun Gyeong, mengamati kami, berbicara. Beberapa rasi bintang akan menyukai aspek Anda itu dan mengikuti Anda. Sejujurnya, banyak rasi bintang di semenanjung Korea lebih berfokus pada Anda daripada pada. Tapi, sebagai imbalannya, mereka yang memiliki rasa permusuhan terhadapmu juga bertambah jumlahnya. Saya menjadi sadar akan kenyataan bahwa tatapan di sekitarnya sekarang terasa berbeda setelah mendengarnya, beberapa rasi bintang memelototi kami, sementara yang lain merasa iri. Dan beberapa bahkan menggelengkan kepala mereka, mata mereka mengatakan bahwa kami akhirnya akan menjadi seperti orang lain. Sekali waktu, kami dulu seperti kamu. Tiba-tiba, saya merasa seolah-olah dongeng-dongeng yang dialami konstelasi ini cukup dekat bagi saya untuk menjangkau dan menyentuh mereka. Dongeng besar kuno sedang menatap dongeng. Setiap fabel adalah bukti dari satu skenario mengatasi. Kadang-kadang, mereka berfungsi sebagai hiburan orang lain. Setiap fabel yang mencapai sejauh ini harus hancur dan membungkuk untuk bertahan hidup. Saat-saat ketika mereka harus berkompromi dengan realitas, dan ketika mereka harus menyetujui tuntutan konstelasi dan Dokaebis untuk melanjutkan, itulah cara mereka berhasil sampai ke sini. Seolah-olah dia adalah suara masa itu, Chok Jun Gyeong angkat bicara. Membenci cerita yang belum rusak. Terutama, dengan cerita yang semurni milikmu. Murni dan belum rusak. Tawa kecil meninggalkan bibirku setelah mendengar itu. Saya terkejut bahwa dunia memandang kami seperti itu. Karena, pada dasarnya itu mengabaikan setiap jalan yang kami lalui sejauh ini. Kami sudah rusak lebih dari selusin kali. Tidak berdiri dengan dua kaki dari kata, pergi. Setelah skenario semenanjung Korea dimulai, ia harus bertahan melawan skema konstelasi dan kemarahan mereka yang tak dapat dijelaskan. Seperti banyak dongeng lainnya yang tak terhitung jumlahnya, dengan kata lain. Namun, kami berhasil mundur setiap kali. Dan sekarang, kita telah mencapai sejauh ini. Petik 2. Bagi kami, kata murni lebih seperti penghinaan pada saat ini. Great Fable, Demon Wellspring, dengan tenang menatapmu. Fabel hebat, obor yang menelan mitos, menahan tangisnya yang intens. Seolah-olah mereka setuju dengan apa yang saya katakan, kedua fabel besar menunjukkan beberapa reaksi. Dan di masa depan, kita akan terus bangkit kembali. Great Fable, ketiga yang berkecambah telah menampilkan gerakan janin. Bahkan fabel besar ketiga yang segera dibangunkan bereaksi sama. Chok Jun Gyeong mengamati kami perlahan mengangguk. Aku akan terus menonton ceritamu. Di akhir kata-kata itu, dia berbalik untuk pergi.
Konstelasi semenanjung Korea di bawahnya melirik kami sebentar sebelum menghilang di sampingnya. Dia telah melampaui level, kelas tokoh sejarah, dan melangkah ke kelas tokoh. Lebih dari itu, dia telah menjadi konstelasi untuk periode waktu yang jauh lebih lama daripada aku, dan dia akan menjadi salah satu sekutu terbaik yang ada di pihak kita karena dia adalah seorang pejuang kelahiran alami yang berbakat. Tentu saja, itu dengan asumsi kita bertarung di sisi yang sama. Aku pasti berdiri di sekitar tampak terlalu keren untuk kebaikanku sendiri, karena Han Suyong menatapku dari samping, menamparkan pundakku dan mengejekku. Hei kau, beberapa orang mungkin berpikir Anda protagonis atau apalah. Merasa agak malu-malu, aku melirik ke arah Yu Jung Hyok, tapi dia tidak menatapku melainkan ke cakrawala yang jauh. Telah dimulai. Acara skenario telah dibuat. Konflik regional untuk Perang Besar Science and Demons dijadwalkan berlangsung di sekitar area yang berlaku. Konstelasi dan inkarnasi yang bersandar netral yang duduk di sekitar tenda-tenda mereka yang berserakan tertegun oleh pesan-pesan sistem dan buru-buru berdiri. Saat memasuki zona konflik, pemilihan KAM akan secara otomatis menghasilkan. Melihat dua faksi besar berbaris maju dapat dilihat dari jauh. Malaikat bersayap putih, mengenakan baju besi memantulkan cahaya sedang mewarnai tanah dalam rona perak bersama dengan inkarnasi dan reinkarnator. Di sisi lain, Raja Iblis yang bernoda korup dan energi iblis maju ke depan dengan tanggungan mereka. Skenario utama yang diperbarui telah tiba. Jenis, utama. Kesulitan, tidak dapat ditentukan. Kondisi yang jelas, berpartisipasi dalam perang besar dengan berpihak pada kubu Absolute Good atau Absolute Evil. Poin baik, jahat, dari KAM akan meningkat ketika KAM yang terafiliasi mengumpulkan jumlah kemenangan yang lebih tinggi dalam skenario. Setelah poin dari sebuah KAM melebihi 100, pemenang dalam perang akan diputuskan. Batas waktu skenario yang berlaku dipengaruhi oleh Chaos Points. Hadiah, fabel terkait dengan Perang Besar Science and Demons, tanda tanya. Kegagalan, kematian. Keadaan saat ini dari kemajuan perang besar. Poin bagus mutlak, 56. Poin jahat mutlak, 56. Poin kekacauan, 51. Poin kekacauan akan meningkat semakin lama perang besar sedang diperjuangkan. Anda harus memilih KAM untuk berpartisipasi dalam konflik yang berlaku. Skenario hadiah akan semakin besar semakin cepat kamu memilih kemahmu. Kami jatuh ke dalam keheningan saat membaca isi skenario. Yang pertama memecahkannya adalah Han Suyong. Kim Dokja, apa selanjutnya? Lakukan seperti yang selalu kita lakukan. Petik 2. Constellation, Hell's Scribe membuat orang lain tahu bahwa tempat terpanas di neraka diperuntukkan bagi mereka yang menjaga netralitas di saat krisis moral. Itu bahkan bukan sesuatu yang awalnya dia katakan, namun mengapa dia begitu cerewet dengan kalimat itu? Constellation, Hell's Scribe tersentak kaget dan telah menutup mulutnya. Hell's Scribe, ini sebenarnya adalah penulis komedi ilahi, Dante Alighieri. Dan kalimat terkenal yang sering diperhitungkan kepadanya sebenarnya telah digunakan kembali oleh para politisi di era berikutnya. Namun, kutipan itu berfungsi untuk meningkatkan ketenarannya dalam jangka panjang, jadi dia seharusnya menerimanya sebagai bagian dari fabelnya sendiri. Tempat terpanas di neraka disediakan bagi mereka yang menjaga netralitas di saat krisis moral. Itu benar-benar kutipan yang menggugah ketika Anda pertama kali mendengarkannya. Meskipun, sulit untuk mencari tahu apa artinya ada di dunia di mana bahkan pilihan moral seseorang berfungsi sebagai hiburan orang lain. Kita perlu memutuskan kali ini. Akan sulit untuk melepaskan diri dari yang seperti ini di masa lalu, sayangnya. Petik 2. Apapun masalahnya, kami berdiri di persimpangan jalan seperti yang lain, terlepas dari apa yang dikatakan Dante. Iya, orang bahkan tidak bisa berpartisipasi dalam Perang Besar Science and Demons ini jika mereka tidak memilih tim dari pihak yang ingin pergi. Yu Jung Hyok menatap pesan itu dan berbicara. Perang besar selama belokan ke 1863 berakhir dengan kemenangan, jahat. Han Suyong memilih sisi, jahat, itu sebabnya. Petik 2. Kenapa aku lagi? Lagi pula, ini bukan putaran ke 1863, kau tahu. Petik 2. Namun Han Suyong benar, ini bukan putaran ke 1863. Memang, ini adalah pergantian dunia ketiga dari. Ayo pergi. Medan perang yang ganas di mana, baik, dan jahat, bentrok bisa dilihat di kejauhan. Salah satu medan pertempuran milik, Perang Besar Science and Demons yang ekspansif telah mengangkat tirai. Konflik regional ke-113 dari Perang Besar Science and Demons telah terjadi. Daftar individu yang berpartisipasi dalam konflik regional yang berlaku telah dirilis. Tepat di garis depan perang besar ini berdiri sebuah rasi bintang yang saya kenal dengan baik. Konstelasi, Hakim Api Setan, berpartisipasi dalam skenario yang berlaku. Tolong, lepaskan aku. Staap. Archangel Nim, tolong. Terangan kesakitan bangkit dari semua tempat. Kepala milik inkarnasi yang memilih untuk memihak, jahat, di perempatan, sedang dipotong oleh bilah malaikat. Ini adalah perang fabel. Hanya karena afiliasi Anda dengan fabel di satu sisi, Anda akan diperlakukan sebagai musuh di sisi lain.
Meninggalkan inkarnasi yang jatuh di belakang, Uril mempelajari medan perang dengan wajah tanpa ekspresi. Sekali waktu, dia bersimpati dengan mereka. Dia merasa sedih melihat inkarnasi disapu dan dikonsumsi oleh narasi besar, dan dia marah pada kemalangan yang harus mereka derita. Dia seperti itu untuk waktu yang lama. Pada satu titik, melakukan itu adalah keseluruhan hidupnya. Petik satu titik. Tapi aku ingin mengejar ketinggalan dengan semua siaran yang aku lewatkan. Uril menggigit bibirnya sambil melihat gelombang pasukan Raja Iblis yang bergegas masuk. Terlahir untuk menyebarkan, baik, tidak berarti Anda bisa menjalani seluruh hidup Anda hanya dengan melakukan itu. Sebenarnya, bahaya fisik tidak menggerogoti di sebuah rasi bintang, tetapi erosi pikiran seseorang melakukannya. Kerja emosional yang berlangsung selama waktu yang tak terhitung banyaknya telah menanamkan kekecewaan mendalam terhadap dunia, serta kegilaan tak terduga, di dalam dirinya. Jiwa konstelasi, Hakim Api Setan, bergetar dengan tidak stabil. Apakah itu konstelasi yang kuat atau yang lemah, tidak ada satupun yang bisa tenang dalam skenario. Karena, skenario adalah sistem seperti itu, untuk memulai. Guoh. Untuk melupakan bahwa mereka sedang dikonsumsi oleh skenario, dan hidup untuk hari yang lain, Constellation harus mengkonsumsi fabel lainnya. Mereka akan menyaksikan skenario, marah pada situasi seseorang, mencurahkan kritik mereka, menunjukkan rasa hormat, atau tergerak oleh apa yang mereka lihat. Itu adalah kisah yang sama bahkan untuk seorang malaikat agung seperti Uril. Teks tidak dapat dibaca tidak terbaca, keluar dari jalanku. Saya ketinggalan siaran awal karena Anda banyak. Hellflame Ignition, memuntahkan pisau Uril menghantam tanggungan Raja Iblis dan mengubahnya menjadi abu. Dia tidak bisa benar-benar mengendalikan kekuatannya sendiri yang dilepaskan karena urgensi, juga, dengan tergesa-gesa memanggil hanya setengah dari tubuh sejatinya untuk berpartisipasi dalam perang juga memainkan peran besar di dalamnya. Raja Iblis yang berpartisipasi dalam konflik regional dikejutkan oleh kekuatan malaikat tertinggi. Tentu saja, setengah dari tubuh sejati ini tidak lain adalah tubuh Uril. Jadi, Raja Iblis manapun bahkan tidak bisa berfungsi sebagai lawannya. Raja Iblis, Raja Bintang dan Logika, melepaskan statusnya. Raja Iblis, Adipati Agung Naga dan Bau Busuk, mengeluarkan dongeng hebat. Raja Iblis, kecepatan Raja Iblis suara, mengeluarkan suara Crimson melolong. Raja Iblis, Duke of Everywhere, sedang diambil alih oleh kegembiraan dan kegilaan. Masalahnya adalah, Raja Iblis yang berpartisipasi kali ini juga bukan tipe run of the mill. Ekspresi Uril mengeras setelah dia melihat Raja Iblis menyikat melewati Hellflame Ignition untuk mendekat. Malaikat gila sudah ada di depan kita. Jangan takut, aku, Raja Iblis, Buer, akan bersamamu. Awalnya, Raja Iblis yang dijadwalkan memasuki konflik regional khusus ini tidak seharusnya menjadi mereka. Namun, mereka bergeser di sekitar lokasi personel tempur, dan itu berarti Uril sekarang mendapati dirinya harus berurusan dengan semua Raja Iblis ini sekaligus. Kalian sekelompok teks tidak dapat dibaca. Nyah. Panah yang dipenuhi aura iblis menyelimuti seluruh medan perang, Uril menyebarkan Hellflame Ignition, seperti penghalang untuk memblokir mereka. Ketika dia mencoba untuk menjaga malaikat peringkat bawah mundur dengan tergesa-gesa, beberapa panah berhasil menempatkan diri di berbagai bagian tubuhnya. Sungguh lucu. Oh, malaikat yang luar biasa, apakah Anda melarikan diri? Kamu membawa aib untuk reputasi, Hakim Api Setan seperti. Diam, kalian semua akan mati kalau saja seluruh tubuhku turun. Bahkan di bawah rentetan serangan, Uril tidak pernah mengeluh, bernapas dengan marah seperti banteng, sebagai gantinya. Berhentilah mengeroyok saya seperti sekelompok pengecut dan hadapi saya 1 lawan 1, Anda tidak terbaca. Jika itu 1 lawan 1, aku bisa menendang semua pantatmu bahkan jika kau Agares, Gamigin, atau Marbas. Teriakan-teriakan dari Uril yang gelisah hanya mendapat ejekan dari para Raja Iblis. Mereka semua tahu betapa kuatnya dia, mereka tahu, dan itulah sebabnya 4 dari mereka muncul untuk memburu Archangel Tunggal. Dan sampai saat-saat terakhir, mereka tetap teliti. Ini perang, oh malaikat sayang. Hellflame Ignition, dari Uril berlumuran darah dengan Raja Iblis. Dia sangat kuat, dengan hanya kekuatan setengah tubuh sejati. Dia masih berhasil memotong lengan, Monarch of Star and Logic, dan menghancurkan naga kesayangan, Grand Duke of Dragon and Foul Odor. Tidak hanya itu, Speed of Sound Demon King, bahkan kehilangan kedua kakinya. Sayangnya, itu sejauh yang dia bisa lakukan. Dia melihat ke belakang saat dia merasakan sensasi mengerikan, dan belati milik Duke of Everywhere yang tak terlihat terbang masuk tepat ke arah jantungnya. Aku akan melahap dongeng malaikat agung hari ini. Dia terlambat mengayunkan pedangnya dengan putus asa, tetapi tubuh inkarnasinya telah diperlambat oleh cedera dan itu terlalu sulit untuk merespon. Dan di saat berikutnya, Staap. Sebuah pisau yang bersinar terang menusuk melewati dada, Duke of Everywhere, dari belakang. Darah hitam terciprat ke tanah. Pisau itu berulang kali menembus punggung Duke, sampai napas tubuh inkarnasi yang rusak akhirnya berhenti, serpihan-serpihan dongeng meledak dengan cara yang aneh. Dan satu aliran pisau putih memotong kepala Duke berikutnya. Seseorang telah membunuh Raja Iblis, Duke of Everywhere. Uril melihat 2 orang berdiri di belakang Duke yang jatuh.
Yang dia kenal tidak peduli seberapa jauh mereka berdiri sangat dekat dengannya pada saat ini. Tidak mungkin aku akan duduk dan menonton Constellation-ku dipukuli seperti ini. Memang, itu tidak lain adalah inkarnasi satu-satunya. Lalu, Raja Iblis Keselamatan, menang dalam promosi Raja Iblis. Peringkat dunia iblis sedang disesuaikan. Raja Iblis Keselamatan, telah menjadi Raja Iblis ke-50. Tokoh protagonis dari cerita yang telah dia tonton sejak lama berbicara kepadanya. Sudah lama, Uril. Raja Iblis Keselamatan, telah memilih kemah untuk di pihak. Sirip.